Selamat malam saudara-saudaraku dimana berada. Ini bukti kalau kami bornya kering dilepas. Pompanya pun juga cuma pakai NS. Sebelum ke tutorial kompresor, ini cuma memperkenalkan aja. Nah, ulang. Kami penggeraknya cuma pakai panbel. Nah, model rotary tabel, jadi kalau mengunci bisa selip ya. Nanti selip bisa di setel dengan karetnya. Cara angkatnya pun juga simpel, coba pakai panbel, jadi kerusakan nilainya kecil. Nah, kami paling dalam juga baru 160-an, jadi cuma satu penggerak atau dompeng 16 PK ini. Dulu pakai 24 tapi agak berat manggul, tak ganti pakai 16. Selisih cuma 20 kiloan sebenarnya. Ini bor kering baru 81 meter, perkiraan nyentuh air 85-an ya, bisa salah juga, cuma perkiraan, tapi semoga bisa ketemu air. Ini kami memperkenalkan sistem kompresor yang kemarin saya posting. Ini begini. Nah, ini kami kemarin ya ada beberapa rekan atau teman nyebut kayak gini tuh model lama, tapi kalau ya mungkin karena pengetahuan saya juga dangkal, saya anggap ini pengetahuan baru, karena membudaya di India dan Thailand itu baru 2019 ya, kalau saya perhatikan. Kalau di sekitar kita saya belum tahu, mungkin yang model tulup itu ada. Dulu saya juga pakai pipa 2 in PVC kasih tulup 3/4, dan juga pernah pakai kalau ngebor cuma 4 in itu saya tembak langsung pakai pipa besi 1/2 in ditembak ke sini langsung yang ber 4 in itu. Tapi ya kalau kurang dari 80% juga nggak naik airnya kalau kompresornya cuma 2 HP-an. Mungkin kalau 15 HP naik kerendam 75% air. Untuk solusi ya ini kami begini, kalau untuk ukuran segini gede 6 in, apalagi misalnya yang 8 in, mungkin kurang lebih lubangnya segini ya, karena nggak ada contoh PVC ini mata bor coring kami. Ini sekitar segini, kalau misalkan kita tembak langsung pakai kompresor walaupun gede itu ya mungkin air naik sangat tinggi, tapi kotornya tuh atau sedimennya itu yang kasar-kasar kembali ke bawah. Lagi pula tentang screennya itu, kalau di tengah atau di atas ada screen, air nggak jadi sampai atas, dia tumpah ke samping. Dari bawah itu karena dorongan gelembung-gelembung itu nyamping, jadi airnya juga nggak sampai atas. Nah, untuk solusi kami kan kemarin 8 in pada level cuma di 35 itu sudah dipraktekkan pakai kompresor yang gede itu, mungkin tekannya 25 bar ya, itu nggak naik. Terus kami yang praktek bisa bersih sampai bawah pakai ginian. Ini untuk nusuk sedimen kan biasanya kan keras, di bawah pompa itu mengendap keras, tusuk pakai ini terus dirojok terus. Nah, ini untuk kompresornya air udaranya itu tekannya itu nembak ke atas, tapi harus ada katup. Tuh ada katupnya. Nah, jadi misalkan kita rendam ke air itu nggak masuk ke selang. Nah, yang bahaya itu kalau kemasukan lumpur ya, kan nanti nyumbat di selang, nggak bisa ngeluarin, itu pasti masuk lumpur ya. Nah, untuk kualitas selang Anda bisa cari sendiri yang kualitas yang gimana.
Kalau untuk yang 2 lapis ini kalau misalkan kerendam 80 meter air tuh udah kempot. Tapi kalau yang lapis 3 atau 5 enggak, jadi agak kuat. Ini untuk kami saya sistem ada untuk pembersihan, siapa tahu ada kotoran kan tetap walaupun sedikit ada masuk kotor, itu bisa bersihin dibuka dari sini. Jadi ini seperti C gitu ya, seperti C, tapi sini saya kasih lubang biar untuk bersihin mudah, nggak usah ngelepas ini. Kita buka, tembakkan, misalkan mau ditembakkan sana nyumbat, ini buka, ini diketok-ketok udah keluar langsung. Ya, ini untuk penangkal, siapa tahu ada kerikil-kerikil, ada yang sekrinnya pecah atau gimana, kerikil itu nggak nyumbat di soknya. Jadi atau ya intinya yang naik itu ya cuma sekitar segini, seukuran jempol-jempol. Ya, siapa tahu bisa dicontoh untuk teman-teman di penjuru Nusantara, karena kita kan nggak mungkin mengerjakan setiap daerah atau setiap tempat. Yang penting kita ilmunya bisa menyebar. Jadi untuk di pertemanan Facebook itu sebenarnya kita tidak berebut owner ya, kita cuma lagi pula ya secara fakta nggak mungkin, karena owner belum tentu satu pertemanan dengan Facebook kita. Nah, ini ya maaf saya kasih hiburan. Kalau yang kemarin mati ya, kemarin waktu 13 Maret itu saya kasih hiburan di akhir video itu ada punya kaca ya. Ya ini nanti saya kasih hiburan, ini masih panas, kasih hiburan nyelupin air di tangan di minyak panas. Jadi bukan karena ilmu goib atau gimana, itu memang teknik, murni teknik. Ya, sambil nunggu panas kita kembali kepada kompresor. Seperti kemarin sudah kita petik tentang keterangan kemampuan kompresor itu. Untuk rendaman itu kurang lebih 3/4-nya atau 75% kerendam air. Saya pernah nyoba sekitar 55% itu ya bisa, tapi airnya naiknya cuma cerat, tempo lama lagi cerat itu, jadi kotorannya nggak sampai atas, cuma berhenti di tengah. Kalau sekitar mendekati 75% itu ya lumayan stabil naiknya, hingga kotoran yang bawah itu bisa naik sempurna hingga mentok sampai dasar. Jadi kita turunin dikit, mentok, digoyang-goyang, nanti kopior dengan sendirinya. Kita kan oper gravitasi, yang di dalam pipa airnya naik karena gelembung udara, kita airnya yang di luar pipa 2N ini muter secara otomatis. Jadi ini tidak menghisap tapi oper gravitasi. Alhamdulillah kemarin kami beberapa percobaan, dah puluhan kali berhasil sampai dasar. Ya kadang gimana ya, nggak sampai dasar, ada faktor mungkin ada jatuhan pipa atau gimana, saya kurang tahu. Intinya kan sampai mentok di bagian keras. Ini udah panas dari tadi, siapa tahu nanti bisa untuk gimana ya. Oh udah, untuk cemilan sahur ini udah jam 3 malam nih, saatnya sahur. Ini udah sisa kemarin sore 2 tahu, yang baru tinggal 1. Ini jadi wah kurang panas bener itu, kurang tua. Maaf
sebatas hiburan aja. Jadi kalau saya tuh suka ngasih tutorial atau teman-teman waktu ngumpul tuh suka kasih hiburan. Sekarang tambah. Maaf durasi jadi panjang, tapi siapa tahu aja manfaat. Ada yang dulu pernah tenar atau viral itu masuk TV sampai dibawa ke Malaysia, itu katanya dapat bisikan bisa goreng ayam atau tahu tanpa penggoreng, tanpa setel kayak gini. Sebenarnya saya langsung dari tangan bisa, tapi untuk coba praktekkan bahwa ini benar-benar panas, kita harus pakai setel. Nah itu sebenarnya ibu-ibu itu bukan karena bisikan, memang karena udah tahu teorinya. Cuma ya nggak bagusnya itu katanya dapat bisikan makhluk halus gimana, itu kurang baik kalau bagi saya. Karena untuk itu berarti menempelkan keyakinan atau tauhid pada seseorang bahwa ilmu-ilmu kayak gitu ada. Sebenarnya nggak ada. Ini saya pegang bisa, nggak apa-apa, padahal kayak gini tuh saya pegang nggak masalah, nggak apa-apa ya kan. Kalau yang kemarin saya punya kaca bolam itu, kalau dipertunjukkan itu juga kebanyakan ya kasih seperti jambi-jambi atau apa gitu. Nah itu yang nggak bagusnya di situ. Jadi menanamkan keyakinan pada penonton bahwa dia punya ilmu sesuatu yang goib atau gimana. Sebenarnya itu kan nggak ada, hanya sebatas teori. Kalau rawa rontek yang di belah-belah tangannya itu trik itu, teknik saya bisa lakukan juga, itu bukan hal sulit. Ya terima kasih, selamat menyantap sahur bagi yang menjalankan puasa. Aduh lumayan panas ya, paling ini berapa derajat ini kita harus tahu teorinya, tidak asal seperti kita ilmu prediksi itu kan perlu latihan dan hanya sebatas teori. Tapi kalau ilmu-ilmu teknik kayak gini, ini seperti ilusi ya, atau sulap tangan tuh ya. Kalau kita tahu teorinya, kita bisa praktekkan dengan cepat. Kalau hal seperti ini perlu latihan dan teknik-teknik khusus yang didalami. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.